Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku, Cut Auri. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas mengenai tentang yang dominan untuk ta'aruf lagi ya. Jadi bukan definisi ta'aruf. Jadi karena hal itu ataupun step by stepnya ta'aruf aku bahas di video sebelumnya. Jadi sekarang kita akan ngebahas mengenai tentang pertanyaan seperti apa yang kita gunakan saat kita melakukan proses ta'aruf. Kadang nih ada sebagian yang masih bingung gitu, apa sih yang kita tanyakan saat kita melakukan proses ta'aruf. Nah, buat teman-teman semua, stay tune terus ya, kita akan ngebahas mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, mungkin di sini ada yang mau ta'aruf tapi masih bingung ta'aruf itu seperti apa. Pertanyaan apa sih yang kita tanyakan saat ta'aruf? Kan nggak mungkin nih yang kita tanyakan masih pertanyaan kayak seperti udah makan belum, udah sholat belum, seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus ditanyakan secara rinci, secara mendetail, dan pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa membuat kita itu yakin atau enggak, ini enggak cocok gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman tanyakan saat teman-teman menjalankan proses ta'aruf. Di antaranya yang pertama adalah teman-teman harus tahu visi misinya untuk menikah itu apa. Jadi tujuannya untuk menikah itu apa, visi misinya itu ke depannya itu apa gitu, mau dibawa kemana pernikahan ini, ya kan. Terus selanjutnya yang kedua, tanya sejauh mana dia udah mempersiapkan untuk pernikahan. Jadi udah siap finansial, udah siap ilmunya gitu. Jangan cuman finansial doang siap terus nggak ada ilmu, itu cacat ya. Jangan juga cuman ilmu doang terus nggak ada finansial, sama aja gitu. Dulu kita itu bukan mandang harta harus banyak ya, enggak, cuman kita emang harus pilih juga. Itu harus dia itu pilih laki-laki yang emang mampu untuk menafkahi kita, menafkahi anak-anak kita kelak. Jangan sampai yang miskin kali, enggak. Habis itu udah miskin gak mau berusaha lagi, ribet banget kan ya, males tiduran doang di rumah, siapa yang mau kayak begitu gitu. Orang mungkin yang miskin ataupun yang hidup sederhana itu banyak, tapi orang yang bisa diterima ya, kayak itu bisa diterima karena dia itu miskin ataupun dia itu hidupnya sederhana tapi mau kerja keras dan bertanggung jawab tentunya. Tapi kalau misalkan dia udah miskin, males, hobinya tidur doang, kerjaannya nggak ada sama sekali, pengen nikah, coba deh dipikir-pikir lagi gitu. Hidup kita itu nggak bisa hidup dengan modal cinta doang, guys. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sama juga seperti ilmu. Kalau misalkan nggak ada ilmu, mau harta sebanyak apapun ya nggak ada guna juga, nggak ada ketenangan gitu. Ya, pertanyakan hal-hal seperti itu. Lihat gitu saat dia itu mungkin ada jawaban-jawaban yang nanti bisa membuat kita makin yakin, ataupun enggak nih, mundur aja gitu kan. Dan selanjutnya poin yang ketiga, tanya tentang hak dan kewajiban dia. Jadi kalau misalkan mau menikah itu tanya sama si pria ini, si ikhwan ini, apa sih kewajiban dia itu, apa sih hak dia itu untuk kita sebagai istri ataupun dia sebagai suami, apa hak dan kewajibannya itu. Kalau misalkan dia bisa menjelaskan, kalau misalkan dia bisa memberi sesuai yang kita harapkan ataupun sesuai syariah lah, dia itu menunaikan haknya, hak dan kewajibannya ya. Apa hak dan kewajibannya? Ya seperti menafkahi istri, menafkahi anak gitu, karena dia itu akan jadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, mengajarin untuk agama, seperti mengajarkan dia amar ma'ruf nahi mungkar, kayak begitulah kira-kira ya. Mengajari dalam bentuk agama, mengaji bersama, membaca Al-Quran, seperti itu. Jadi ada hak dan kewajiban. Haknya apa gitu, hak dia atas istri itu apa, hak dia atas suami dia itu apa. Jadi harus tahu. Kalau misalkan hal seperti itu aja nggak tahu, gimana mau nikah gitu. Nanti
lalai dong dalam menjalankan tugas-tugasnya. Poin selanjutnya yang nomor 4, tanya bagaimana ibadah yang dia jalankan. Dia ngaji nggak gitu, dia pergi ke majelis taklim nggak, dia pernah sholat di masjid nggak gitu. Yang sampai nanti kalau misalkan udah nikah baru dia nyesel, dia nggak ada ibadah, suamiku malah sholat gitu. Ada tuh yang tanya sama aku, terus aku tanya balik, dulu waktu kenal, waktu ta'aruf tanya enggak gitu, kayak gitu, tanya enggak masalah ibadah dia itu kayak gimana. Terus dia jawab, dulu aku kira aku bisa mengubah dia. Teman-teman, mengubah seseorang itu susah ya. Makanya kebanyakan para ustadzah itu tidak mau mengambil resikonya. Kenapa sekarang kita lihat kenapa banyak ustazah ataupun ustadz itu lebih memilih pasangan yang emang ya sesuai untuk dia. Ustadz nikahnya sama ustazah gitu ya kan, karena itu lebih mengurangkan resiko gitu. Emang kita kalau misalnya bisa mampu mengubah kebiasaan buruk seseorang, kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi kalau misalkan kita itu tidak mampu, kita itu akan mengambil resiko dan akan makan hati doang gitu kan. Kita itu akan ya kok males banget sih sholatnya, ya kok males banget sih nggak mau ngaji gitu. Ya itu kesalahan diri kita sendiri dulu, makanya kita tanyakan di sini, jadi bisa jadi pertimbangan untuk kita ke depan gitu. Terus untuk yang selanjutnya yang kelima, kita itu harus tahu gimana sih dia itu mengatur emosinya. Apa dia itu suka marah-marah nggak jelas gitu, apa dia itu emosian yang banting semua isi dapur, nanti kan ngeri juga kayak gitu kan. Nah dulu saat ada 2 orang pemuda yang mau melamar Fatimah, putri Rasulullah SAW, Rasulullah memberitahu kepada putrinya bahwa laki-laki tersebut, yang pertama dia itu laki-laki yang sangat miskin sekali. Ditakutkan pemuda itu tidak mampu untuk menafkahi putrinya. Terus yang kedua, laki-laki tersebut kasar sekali. Jadi kalau misalkan dia marah, dia suka mukul. Jadi Rasulullah SAW menolak untuk lamaran dari kedua pemuda tersebut. Jadi kita itu bisa mempertimbangkan dari apa yang dilakukan Rasulullah. Kita itu boleh menolak laki-laki yang kasar, emosian, yang gak jelas itu bisa kita tolak. Bisa kita tolak laki-laki yang emang finansialnya seperti yang aku bilang tadi, miskin kali, itu bisa kita tolak karena dikhawatirkan dia itu akan melalaikan tanggung jawabnya ke depan. Tapi kalau misalkan dia itu emang pekerja keras, walaupun dasarnya dia itu nggak punya apa-apa, tapi dia itu mau berusaha rajin, ya insya Allah akan Allah bantu. Tapi kalau misalkan yang dikhawatirkan ini yang males-malesan, yang nggak mau ngapa-ngapain gitu ya kan. Nah seperti itu teman-teman. Membahas lagi masalah emosi, karena untuk emosi itu susah ya. Sekarang ada banyak KDRT dalam rumah tangga yang berujung kepada nauzubillah perpisahan gitu. Emang nggak ada dalam suatu pasangan yang mau menikah nggak ada niat untuk berpisah, tapi mungkin belum kenal, karena menyatukan 2 kepala yang berbeda backgroundnya, latar belakangnya itu susah. Kita itu ada ego masing-masing, makanya diwujudkan dalam bentuk sabar gitu. Pernah kita jumpai orang-orang yang emang udah senior ya, yang udah menikah senior, dan kita lihat rumah tangganya itu adem ayem, padahal udah puluhan tahun dan masih harmonis. Udah punya cucu masih aja harmonis sama istri dan suaminya, nggak ada berantem yang gimana yang buat menarik perhatian orang gitu ya kan. Jadi aku tanya gitu misalnya, apa sih tipsnya gitu, kok bisa sampai bertahan seperti itu. Jadi mereka cuma bilang sabar gitu. Kenapa harus sabar? Karena kita itu susah, 2 kepala yang berbeda menyatu dalam satu rumah, pasti beda pendapat, pasti beda visi, pasti beda apalagi peraturannya itu beda. Kadang yang satunya itu harus bersih, ini bersih semua, yang satunya teledor gitu kan, terjadi cekcok. Ya hal-hal seperti itu kita anggap aja bumbu-bumbu dalam rumah tangga gitu ya kan, jangan dibawa serius. Makanya kalau misalkan dia itu emosian, susah. Kalau misalkan orang-orang yang emosian itu susah, apalagi yang suka mukul. Makanya terjadilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan itu ada 2 hal ya, bisa dia karena fisik dan karena verbal, kata-katanya gitu. Jadi lebih sakit yang kata-kata sih, apalagi kalau misalkan dikata-katain yang aneh-aneh gitu, bodoh, kamu inilah, kamu itulah gitu. Ya seolah-olah istri ini nggak ada harganya di pandangan suami, atau bahkan bisa dianggap seperti, maaf cakap harus kita katakan,
pembantu gitu yang hanya untuk masak nyuci doang di rumah. Itu nggak boleh teman-teman, apalagi sampai seperti itu ya. Itu sangat dilarang karena tugasnya perempuan itu bukan untuk pekerjaan rumah, jadi bukan untuk nyuci, masak, bukan untuk itu. Tugas perempuan itu hanya untuk melayani suaminya, melayani biologis suaminya, itu seperti itu, dan mengurusin anaknya gitu. Jadi kalau misalkan dipatok sekarang kebanyakan ya seperti itu, nikah untuk apa? Untuk ada yang cuci baju. Nikah untuk apa? Untuk ada yang masak. Please buang gitu semua, karena perempuan yang kamu nikahin itu bukan seperti itu. Kita itu akan mewujudkan ataupun menyempurnakan ya, kita itu akan menyempurnakan separuh agama, bukan untuk cari pembantu, kasarnya seperti itu ya. Jadi emang seperti itu. Kenapa perempuan itu emang dominan untuk bekerja di rumah, seperti aku sebutkan tadi, nyuci piring, nyuci baju, masak gitu. Kenapa? Karena dia itu membantu. Jadi bukan tugas utama teman-teman. Masak itu bukan tugas utama dari seorang istri, tapi membantu. Karena suami sudah kerja di luar gitu. Saya enggak. Makanya kita itu ditumbuhkan rasa sayang terhadap suami kita. Suami kerja cari nafkah di luar, kita bantu suami untuk masak. Jadi ketika dia pulang, capek-capek dia pulang kerja di luar, udah ada makanan gitu. Jangan salah diartikan, kita itu membantu. Makanya perempuan itu banyak banget dapat pahalanya kalau misalkan mau melakukan. Kalau misalkan itu kewajiban, ya pahalanya ya seperti itu gitu loh. Ngerti nggak? Ibaratnya itu tuh kayak sunnah gitu, hal yang nggak wajib dilakukan, karena kita itu membantu suami, karena tugas pada dasarnya itu tugas suami. Dulu juga Rasulullah SAW sering membantu istrinya, sering mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Selanjutnya kita itu harus tahu calon kita itu bagaimana sih cara dia mengatur keuangannya, karena ini berpengaruh besar ya dalam rumah tangga mengenai tentang ekonomi. Kalau misalkan ekonominya hancur, ya hancur semuanya, kata orang seperti itu ya. Kebanyakan terjadi perpisahan juga salah satunya dari kekurangan ekonomi. Jadi kita harus tahu kayak gimana dia mengatur ekonominya. Dia itu tipe orang yang gimana gitu. Dia tipe orang yang boros kah, atau dia tipe orang yang pelit kah? Jadi kita harus kondisikan juga, bisa nggak kita terima kalau dia seperti itu. Nah seperti itu ya teman-teman, kita itu harus tahu bagaimana dia melakukan untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi biar membuat kita tambah yakin kita cocok nggak sih gitu ya. Teman-teman pikirkan aja sendiri, teman-teman cocok nggak kalau misalkan dia pelit gitu. Jangan sampai nanti dia udah nikah kita nggak dikasih apa-apa, hak kita aja nggak dikasih gitu ya kan. Jangan juga boros, apa yang harus kita simpan ke depan kalau misalkan boros. Kalau menurut aku tuh sedang-sedang aja, standar-standar aja. Ada untuk kita makan, ada untuk kita kebahagiaan tubuh gitu ya, ada untuk hiburan, liburan gitu, ada untuk simpan gitu. Kalau misalkan nih ada 20.000, 5.000 simpan, 15.000 gunakan buat beli makan misalnya, gunakan buat senang-senang, jalan-jalan, happy sama pasangan kayak gitu. Jadi simpan juga harus ada, jangan dihabisin semua, jangan pelit juga gitu kan. Nah seperti itu teman-teman dalam mengatur keuangannya versi aku. Nah selanjutnya poin yang ketujuh, teman-teman juga harus tanyakan sama calon teman-teman itu apa yang membuat dia tertarik untuk ta'aruf gitu. Kenapa, apa alasannya dia tertarik untuk melakukan ta'aruf? Apa cuma untuk main-main doang seperti yang aku bilang tadi? Apa cuman untuk penasaran doang? Misalnya nih, kalau misalkan ada teman-teman nih yang bercadar ataupun yang nggak nampak wajahnya lah gitu kan, penasaran cuman, tapi nggak ada niat khusus, nggak ada niat untuk menikah. Jadi teman-teman harus tanyakan pasti apa sih tujuan dari dia itu melakukan ta'aruf ini. Apa cuman untuk ya sebatas itu aja terus disuruh tunggu sampai beberapa tahun lagi,
teman-teman harus tanya. Selanjutnya poin yang ke-8, teman-teman juga harus tanya bagaimana hubungan dia dengan keluarganya. Ini juga penting ya. Kalau misalkan dia dengan keluarganya cuek, ya mungkin nanti dia akan cuek juga dengan keluarga kita, bahkan dengan kita juga. Terus teman-teman juga harus tanya bagaimana hubungan dia dengan adiknya, kakaknya, abangnya gitu. Karena begitu juga nanti sikap dia terhadap adik kita, kakak kita, keluarga kita, saudara-saudara kandung kita, seperti itu. Jadi emang itu berpengaruh besar, bahkan mungkin terhadap kita. Kalau misalkan dia itu orang yang fair, sayang sama keluarganya, mungkin insya Allah dia juga akan sayang sama keluarga kita, seperti itu. Karena pernikahan itu menyatukan dua keluarga. Nggak bisa kalau misalnya teman-teman menikah hanya menikah dengan dia aja, nggak bisa. Kalau misalkan teman-teman itu udah memutuskan untuk menikah dengan seseorang, berarti teman-teman juga harus terima keluarga dia, harus terima orang tua dia seperti apa, harus terima kakak dia itu adik dia. Jadi banyak banget yang terjadi cekcok karena hal ini gitu. Harus teman-teman itu bisa mengkoordinirkan ini, juga harus bisa ya dalam permasalahan-permasalahan seperti ini juga penting sebenarnya. Keluarga itu penting juga, karena kalau misalkan hubungan dia dengan keluarganya nggak baik, itu juga berpengaruh terhadap akhlaknya ya. Berarti dia itu emang nggak bisa menghargai, nggak bisa nggak harmonis ya, harmonis dalam keluarganya. Jadi gimana nanti kalau misalkan kita udah punya keluarga, udah menjalin keluarga, gimana sama kita, istrinya, gimana sama anak-anak kita nanti? Pasti dia akan cuek dong. Karena orang-orang seperti itu susah untuk kita itu nanti ke depan akan bahagia. Jadi itu hanya kayak pandangan aku aja sih, kita itu akan susah bahagia dengan orang seperti itu. Karena orang-orang terlalu cuek ataupun terlalu hanya itu lebih ke kayak memikirkan diri sendiri sih menurut aku ya. Nggak ada feedback sama gimana ya, nggak ada yang kayak harmonis gitu sama keluarganya, nggak ada sayang-sayangnya sama mama, nggak ada ingat-ingatnya. Itu aku nggak, udah kayak gini terus. Jadi seperti itu ya teman-teman, harus lihat kondisi dia sama keluarganya itu seperti apa, itu penting. Untuk yang terakhir, teman-teman juga harus tanyakan sama si dia calon yang lagi teman ta'aruf itu, apa tujuan ataupun apa cita-citanya ke depan gitu. Dia itu ingin melakukan apa ke depannya. Kalau misalkan cuman nggak ada target, ya udah nikah aja, nggak ada target apa-apa gitu, nggak ada harapan ataupun hal-hal yang ingin dia capai, nggak ada. Ya itu juga jadi pertimbangan, dia itu mau ngapain ke depan, kok nggak ada tujuan, kok nggak ada cita-cita ataupun harapan yang ingin dia capai gitu. Nah seperti itu teman-teman, itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman perlu perhatikan ketika teman-teman melakukan proses ta'aruf. Jangan cuman teman-teman tanya, udah makan belum, udah sholat belum, lagi di mana, sama siapa. Itu sebenarnya nggak penting teman-teman. Yang teman-teman harus tanyakan itu hal-hal seperti itu, karena itu penting banget. Kita bisa ngelihat pribadi, karakter seseorang. Kalau misalkan dia dia bohong nih, kita juga bisa lihat gimana dia bohong. Jadi nggak mungkin seorang itu sempurna dari segala sisi, nggak mungkin, pasti ada celahnya. Kita itu bisa memaklumi kalau misalkan di antara pertanyaan-pertanyaan tadi itu ada yang kurang, misalnya ada yang dia itu kekurangan dia itu ada 2 poin ataupun 3 poin, itu bisa kita maklumi. Tapi kalau misalkan sempurna semua, ya gimana ya, bisa kita pikirkan ataupun dia bisa lebih, kan kita nggak tahu ya, kita cuman meminta jawabannya ataupun kita menanti hal-hal yang dia perlu katakan, kita nggak tahu. Mungkin ini bukan berburu zan ataupun berburu sangka, nggak, cuman ya kalau misalkan dia mau bohong, kita juga bisa lihat. Nggak mungkin dong semua orang dari beberapa pertanyaan yang kita ajukan dia sesempurna mungkin, nggak ada cacat sama sekali, nggak mungkin. Kita itu manusia biasa, punya banyak kekurangan, pasti kita akan bilangnya kayak begini, aku bisa seperti ini, tapi ya mungkin lagi belajar lebih baik. Itu bisa lebih cocok sih. Ya buat teman-teman semua, kalau misalkan lagi melakukan proses ta'aruf dan betul-betul yakin, ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu tandanya orang itu serius. Jadi nggak main-main, bukan hanya sekedar ya kayak tanya seperti yang aku bilang tadi, makan, sholat, lagi di mana, sama siapa, itu hal-hal yang anfaedah ya. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang lagi melakukan proses ta'aruf, semoga
lancar, diberi kemudahan, dan bisa khitbah lanjut ke pernikahan hingga halal dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, cukup sekian video kali ini. Next kita akan membahas video mengenai tentang pernikahan impian. Jadi buat teman-teman semua, stay tune terus di video aku berikutnya. Nah, buat teman-teman semua, cukup sekian video kali ini. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Video ini hanya bertujuan untuk nge-share ilmu-ilmu yang pribadi aku paham buat teman-teman semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Yang baik hanya datang dari Allah dan yang buruk datang dari diri saya sendiri. Aku itu masih kurang banget ilmu, masih fakir ilmu. Di sini cuma hanya berbagi sedikit tentang pengetahuan yang aku tahu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku agar aku tambah semangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Nah, jangan lupa juga share video ini ke seluruh sosial media teman-teman semua. Semoga yang lainnya bermanfaat dengan video yang aku sampaikan ini. See you next video. Assalamualaikum. Bye-bye.